lagi dengan Pak Tobing hari ini ya. Salam sehat untuk semuanya anak-anak. Nah, sekarang langsung aja mari kita masuk ke soal pembahasan perbandingan trigonometri sudut berelasi, yaitu materi kita yang sudah lewat ya. Ini kita ambil dari latihan 2 ya. Kita buka LKS-nya yang latihan 2 ya, yang materi kira, materi masalah perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ini saya ambil dari latihan 2 soal nomor 2. Diketahui di situ tangens alfanya 3. Alfanya itu di koordinat 3. Di koordinat 3 berarti di sini dia ini kan koordinat 1 dari 0 sampai 90. Koordinat 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, kuadran 4. Nah, ini dari 270 sampai 360. Ini di kuadran 1 itu semua fungsi positif, sinus, kosinus, tangen positif. Di kuadran 2 ini hanya sinus yang positif. Ya. Yang lainnya kosinus, tangen adalah negatif. Di koran 3 tangen saja yang positif. Nah, kita sudah jelaskan itu pertemuan sebelumnya. Nah, dengan kata lain di sini adalah 180 lebih. Ini 180 lewat atau 180 harus menambah dia. Di daerah sini harus menambah dari 180. Kalau dari itu 270 ini mengurang dia. 270 kurang atau 180 tambah. Di sini dia 270 kurang tambah atau 360 kurang. Kalau di sini kurang 2 180 kurang atau 90 tambah. 90 tambah itu artinya 90 lewat atau lebih daerah sini. Iya. Oke, dari soal sini kita ambil dia tangens alfa 3. Alfanya dikurang 3. Berarti kalau alfanya dikurang 3, berarti di sini dia kuadran 3 di sini. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Nah, di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Ya, hanya sinus yang positif. Sinus yang positif. Di sini semua all plus. Nah, semua positif. Di kuadran 3 tangen saja yang positif. Nah, kuadran 4 kosinus yang positif. Oke. Jadi kita ambillah di sini berarti tangens alfa sama dengan 3 di sini nanti dia posisinya. Dan bernilai positif. Tangens alfa sama dengan 3, tangens alfa sama dengan 3. Berarti dia itu sama dengan 3/1. Tangens itu adalah sisi di depan per sisi alas. Depan per alas. Ya. Tangens alfa itu tangens alfa ya alas. Ya. Sisi depan per sisi sisi alas. Iya, depan per alas. Jadi kalau kita gambar dia ini, dia tangesnya 3 ya. 3/1. Berarti kalau kita buat dia gambarnya begini dia. Ini kasarnya ya. Ini tangens alfa. Berarti depannya yang 3, sisi depan per sisi alas. Berarti depannya 3, alasnya adalah 1. Berarti kita cari sisi miringnya ini, karena ini adalah siku-siku. Sisi miringnya ini kita cari melalui Pitagoras, yaitu akar korak dari sisi yang pendek, karena ini sisi yang panjang, ini sisi yang pendek namanya yang 2 itu. Berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 9 tambah 1 ya. 3 kuadrat 9 tambah 1 kuadrat 1, berarti 9 tambah 1 akar 10.
akar 10. Ini dia akar 10. Ya, yang diminta adalah sinus alfa. Sinus alfa yang diminta. Berarti sinus alfa itu sinus alfa ya sisi depan per sisi miring, sisi miring. Ya. Nah, sisi miring yang sisi panjang. Sisi panjang itu boleh disebut dia hipotenusa. Berarti dia 3 per akar 10. Atau dengan kata lain 3 per 10 akar 10. Iya, dia dikurang 3. Sinus alfa itu kalau dikurang 3 hanya tangen yang positif. Berarti kalau dia hanya tangen yang positif, berarti dia kalau sinus adalah negatif. Berarti dia ini min 3 per 10 akar 10. Inilah jawabannya. Jadi kalau kamu buka, jadi sambil buka di LKS-nya latihan 2, jawabannya di situ nomor 2 itu min 3 per 10 akar 10. Jawabannya adalah ayam. Nih. Inilah nomor 2. Coba yang untuk nomor 3. Nomor 3 ya. 3 yang diketahui di situ adalah kosekan. Kosekan alfa adalah, lihat dia soalnya, kosekan apa? Beta ya. Kosekan beta adalah min 13 per 12 ya. Dan beta berada di kuadran 4. Betanya itu ya kan berada di kuadran 4. Beta di kuadran 4 ya, di kuadran 4. Ya, kalau di kuadran 4 itu tadi dia ini di kuadran 4. Ya, di sini dia masuknya di sini. Posisinya di kuadran 4. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 4 itu kosinus saja yang positif. Yang lainnya adalah negatif. Kalau kosekan bagaimana dia? Kosekan itu sama dengan sinus, posisinya di kuadran 2 positif. Karena ini adalah kosekan itu adalah kebalikan sinus dia. Ya, kebalikan sinus. Oke. Di kuadran 4 ya. Lalu yang ditanya dia nilai tangens beta. Nilai, coba dilihat LKS-nya ya. Nilai tangens beta itu berapa? Coba dibuka ya, latihan 2 nomor 3 bagian trigonometri ya. Jadi kita bahas pembahasan ya. Oke. Nah, coba dilihat ya. Kosekan beta itu dia itu apa? Dia kebalikan daripada sinus. Kalau sinus dia depan per miring. Berarti kalau kosekan ialah miring sisi miring, kebalikannya lah dia per sisi depan, sisi depan ya. Kalau sinus apa dia? Sinus sisi apa? Depan, sisi depan per sisi miring. Iya, sisi miring. Jadi kalau kosekan kebalikannya, sisi miring per depan. Jadi kalau kosekan beta itu adalah min 13 per 12 ya. Kenapa min dia? Karena tadi di soalnya dia di kuadran 4. Di kuadran 4 itu kosinus yang positif, kalau kosekan negatif ya. Nah, di kuadran 4 adanya miringnya adalah 13, sisi depannya adalah 12. Jadi kalau kita buat ke dalam gambar,
sisi miringnya 13, ini beta ya, miringnya 13. Nah, kemudian depannya 12 ya kan, berarti kita carilah sisi yang satu lagi, berarti yang ini akar sisi yang pendek ya, 13 kuadrat 169, 12 dikurang 12 kuadrat, 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat, 12 kuadrat itu berapa dia? 144 dia, 169 kurang 44 berarti dia akar 25, berarti dia berapa dia nih? Adalah 5. Akar 25 itu adalah 5 dia nih, 5 ya, 5. Oke. Lalu yang ditanya tangens beta, berarti tangens beta depan per alas, berarti tangens beta adalah sisi depan per alas per 5. Ini kurang nampak dia. Kalau kurang nampak bagaimana dia tangens? Negatif, berarti min 12 per 5. Itulah jawabannya ya. Min 12 per 5. Berarti jawabannya adalah BB. Ya. Murah kan? Oke. Nah, satu lagi kita ambil contohnya. Contohnya yang nomor 4 ya. Oke, kalau masalah itu udah bisa lah ya kan. Hasil tangen 120 derajat ya, kali sinus 150 derajat ya kan, kurang kosinus 240 derajat, terus kali sinus 300 derajat. Ini nilainya, ini yang dicari, ini berapa ya kan, kita jawab. Ini 120 ini, nah ini lihat ya, 120 itu dia di sini posisinya dia 90 lewat atau 180. Nah ini aja kita pakai kelipatan graf ya, 180 kurang, inilah 120 ya kan. Nah, karena dia nggak nyampe 180, lebih dari 90 berarti dikurang 2 dia ya kan, gitu. Nah, terus dia 150 juga di sini juga, 240 di mana posisinya? Di sini dikurang 3. Lebih dari 180 kurang dari 270, karena kan 1 kurang 90 dia ya, 180 lebih kurang dari 270 berarti dia posisinya adalah di mana? Di 180 tambah. Inilah kita pakai rumusnya nanti. Nah itu dia, berarti yang kita pakai rumusnya nanti 1, 2 dan 3, ini 360. Kelipatan genap aja kita nggak pakai ya, kalau 120 ya. Oke, yang ini jawab ya, jawab. Berarti yang ini 120 ini adalah dikurang 2 tadi, ini 120 adalah dikurang 2, ini dikurang 2, 180 kurang, ini aja kita pakai rumusnya ya. Berarti ini tangen 180 kurang berapa? 120. Yang kita jadikan alfanya nanti dia. Oke, dikali ya, dikali sinus. Gitu juga ini 180. 150 ini adalah sinus 180 kurang 30. Yang cos ini 180 lebih lewat. Karena sudah lewat dari 180 berarti kita buat ini 180 tambah 60. Terus ini sinus 300, nggak mungkin kita pakai lagi 180 ya kan. 180 tambah berapa ini, udah lewat 100 derajat, berarti kita pakai dia 360 kurang berapa ini, kurang 60.
Jadi kenapa kita pakai dia? Yang pakai ini supaya nanti mudah. Yang kita ambil adalah sudut-sudut istimewa, yaitu 30, 60, 45. Itu nanti yang kita pakai untuk sudut-sudutnya ya. Oke, kelipatan genap dia tetap dia ini. Ini tadi 180 atau 120, ini adalah 180 kurang, berarti dia berada di kurang 2. Kurang 2. 180 kurang itu adalah di kurang 2. 180 tambah di kurang 3. 360 kurang kurang 4. Ini harus jelas kamu paham ini. Prinsip kuadran ini namanya prinsip kuadran ya, kuadran ya, jelas di situ. Berarti dia ini menjadi tangens 60 kali sinus 30. Ini kurang kosinus 60 ya, ini kali sinus 60. Oke, kita lihat dia ini negatif di mana dia ini. Ya. Ini bernilai negatif dia. Karena apa? Karena di koran 2. Koran 3 ini berarti negatif. Ya, ini positif karena di koran 2 dia ini positif. Kurang kosinus 60. 60 ini yang mana dia ini? Ini. Kosinus 240. Dia negatif dia. Kenapa? Dia kosinus itu dia positif di lewat daripada 270. Ya, tengok ini ya. Dia lewat dari 90, sinus ini adalah lewat dari 90 dia positif, atau kurang dari 180 dia positif sinus. Yang lainnya adalah negatif. Di sini tangens ini dia positif lewat 180 kurang dari 270. Dengan kata lain dikurang 3. Yang lainnya kotangen, sinus, kosinus negatif dia. Nah gitu. Ya. Apa? Kosinus dengan apa? Dengan sinus ya. Kalau di sini lewat dari 270 kurang 360, ini kosinusnya adalah positif, yang lainnya negatif. Berarti dia ini kurang dari kurang dari, ini kosinus ini adalah dikurang 4 yang positif. Nah, ini nggak ada. Kosinus ini positif, dia lewat dari 270, berarti dia ini negatif. Nah, di bawah 360 dia, di atas 270 kosinus ini bernilai positif. Berarti kalau 240 negatif dia. Sinus ini dia ini udah di posisi kosinus yang positif kalau 300. Ya, lewat 270 kurang dari 360, di antara 270 dengan 360 kosinus yang positif, yang lainnya negatif ya. Tangens 60. Tangens 60 berapa dia? Nah, tangens 60 kalau kamu kurang apa? Kalau kamu kurang ingat, pakai sinus ya. Min sinus 60 per cos 60. Udah, kali sinus 30. Ya, kita kalikan aja sinus 30. Kalau supaya kamu apa? Kamu ingat 3 tangens 60 ya. Ya, kurang negatif kali negatif positif. Jadi cos 60. Kalau cos adalah surut, kosinus surut. Ya. Surut dia 30, 45, 60. Ya kan? Berarti dia ini 60 ini adalah masuk 3. Nah, hari itu udah saya ingatkan dia 30 masuk pertama. Ini kan ini 30 masuk 1 ya, 30 derajat. 45 masuk 2. Ini masuk 1. Ini masuk 60 masuk 3. Bukan kurang 3 maksudnya ya. Masuk 3. Ya. Jadi kalau cos 60 berarti surutnya dari 4. Ya, surutnya dari 4. Surut berapa dia nih? Surut 3. 4 kurang 3. Surut itu hari itu kan kurang 3. 4 kurang 3. Berarti dia ini adalah min setengah akar
akar 4 kurang 3, berarti dia akar 1 dia ini kan. Kalau sinus naik dia, berarti dia ini min setengah akar naik dari 0 ditambah ini kurang 3, ini tambah. Tapi kalau sinus tambahnya dari 0, kosinus suruhnya dari 4 ya. Nah, begitu juga dia ini, berarti dia ini min sinus sinus 60 berarti dia naik 3 dari 0, berarti dia min ya. Min berapa dia? Setengah akar 0 ditambah 3, berarti setengah akar 3 per cos surut 3 dari 4. Setengah akar 4 kurang 3 1. Nah, akar 1 adalah setengah. Ini kan setengah juga, sama ini 1 juga ini. 1. Berarti ini kan habis. Berarti tinggal berapa? Nah, nantilah itu ya kan. Sinus 30 berarti naik 1 ya. 45 naik 2, 60 naik 3. Langkah 3 atau masuk 3. 30 masuk 1, 45 masuk 2. Ingat sekali lagi ya, 60 masuk 3. Ini masuk 1, berarti naik 1 dia dari 0, berarti dia setengah akar 0 ditambah 1, setengah akar 1 ya, berarti setengah juga. Oke, ini kan habis dia ini, habis ya kan, berarti tinggal akar 3 nantilah ya kan. Min kali min adalah positif ya. Ini tinggal berapa dia? Setengah akar 4 kurang 1, setengah akar 1. Akar 1 nggak perlu ditulis ya. Kali min setengah min kali min sudah kita kalikan jadi positif ya. Berarti ini setengah akar 0 tambah 3 3. Berarti ini min kali positif min dia ya. Berarti dia ini bagaimana dia ini? Tinggal akar 3 ya. Akar 3 dikali setengah ya. Akar 3 min akar 3 dikali setengah. Setengah kali setengah adalah 1/4 akar 3. Ini menjadi min setengah akar 3 kurang 1/4 akar 3. Jadi kita apakan dia ini? Kita jumlahkanlah ya kan. Ini setengah ini berapa dia nih? 2/4 ya kan. Kita tukar ini menjadi 2/4 ya. Tukar aja 2/4 ya kan. Setengah itu kan 2/4 disamakan penyebut. Jadi setengah 2/4 min, kalau min sama min disatukan dia. 2 dikurang min 2 dikurang 1 berarti ini min 3. Min 3 per 4 akar 3 lah dia jawabannya dia ini. Jadi kalau kau lihat jawabannya, coba min 3/4 dia jawabannya adalah ayam ya. Ayam. Oke. Jadi saya rasa sampai di sinilah kita coba soal pembahasannya. Kamu cobalah di rumah, kerjakanlah dimulai dari nomor 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Jadi 4 soal aja ya. Latihan 2 nomor 4, 5, nomor 5, 6, 7 lah 8 ya. 2 soal aja karena ini di bulan Ramadan kita ambil sedikit aja ya. Kerjakan soal nomor 5, 6, 7, 8. Itu soalnya nomor 5, 6, 7, 8. Oke ya. Ini dikumpul untuk minggu hari apa masuk lagi? Hari Sabtu ya, hari Sabtu depan ya, hari Sabtu ya. Jadi saya rasa nggak terlalu banyak soalnya itu ngumpul hari Sabtu ya. Tugasnya dikumpul hari Sabtu ya. Oke, sampai sekian dan terima kasih.